Bab 347 Jalan-Jalan dengan Dewa. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. ALDIR. Lautan kabut bergerak dalam ritme bumi dan udara yang tidak disadari, berputar-putar di sekitar kaki gunung dan di bawah jembatan warna-warni yang menjaga Kastil Indrat. Sungai-sungai putih yang lebar mengalir lebih jauh, jauh dari arus deras di dekat tebing batu. Itu hampir seolah-olah seseorang bisa menaiki sungai liar awan menjauh dari Kastil Indrat dan ke pelosok Epeotus, di mana politik dan intrik perang adalah bayangan yang jauh dan tidak berarti. Aku telah membawa pengetahuan tentang kelangsungan hidup Arthur Lewin selama beberapa hari sekarang, tetapi pemahaman tentang apa yang harus dilakukan dengan itu menghindari aku. Sebagai seorang prajurit, aku berhutang pada tuanku untuk segera memberitahunya, namun jari-jariku menelusuri cerita yang terukir di dinding tempat aku berhenti untuk berpikir. Itu menceritakan kisah seorang pangeran Indrat kuno, dan bagaimana dia menantang Geolus, gunung yang hidup. Ratusan mil telah terkoyak oleh keganasan pertempuran mereka, tetapi pada akhirnya, Arkanus Indrat membelah Geolus hampir menjadi dua, dan gunung itu runtuh. Bertahun-tahun kemudian, keturunan Akranus membangun rumah mereka di punggung gunung. Sebagai tanda penghormatan, mereka melarang penggunaan mana saat naik atau turun Geolus, sebuah tradisi yang hidup hingga saat ini. Gumpalan mana bumi menetes dari rune dan di sepanjang jari-jariku yang terentang, memberiku esensi kokoh dari batuan dasar kuno. Pikiranku menjadi tenang saat jiwaku tenang. Kisah ini adalah favorit aku, itu menanamkan kepasifan batu dan batu, memungkinkan pemikiran yang lebih rasional. Aku kira aku mungkin menemukan kamu di sini, teman lama, suara Winsome datang dari ujung lorong. Apakah pikiranmu masih diliputi keraguan? Tidak, jawabku, setengah berbalik untuk melihat naga itu mendekat. Dia mengenakan seragamnya seperti biasa, yang menunjukkan posisinya sebagai pelayan Dewa Indrat. Kain biru tengah malam disulam dengan benang emas di bagian manset, bahu, dan kerah, dan seutas tali anyaman emas digantung dari bahu kanannya hingga kancing tengah jaketnya. Aku telah membiarkan diri aku lebih nyaman, mengenakan jubah pelatihan abu-abu sederhana yang diikat dengan tali sutra. Tatapannya tertuju padaku dengan beratnya langit malam. Saat terakhir kita berbicara, dia membiarkan sisanya tak terkatakan, tapi kami berdua cukup mengerti. Aku telah menyatakan keprihatinan bahwa tindakan kami telah menyebabkan lebih banyak kematian di Chatia daripada yang pernah atau mungkin akan dialami Agrona, momen kelemahan yang sekarang aku sesali. Aku tidak memikul beban tindakan aku dengan ringan atau baik, tetapi jarak memperlebar perspektif seseorang, jawab aku. Winsome melirik dinding cerita. Apakah ini kata-kata Aldir, atau Geolus? Aku seorang pejuang, jawab aku singkat. Pikiran aku penuh dengan taktik dan pertempuran, dan terkadang membutuhkan ketenangan. Melangkah mundur dari dinding, aku menunjuk ke lorong. Jalan denganku. Aku menikmati kastil pagi ini. Petik 2. Winsome mengangguk dan melangkah di sampingku, tangannya terlipat di belakang, matanya lurus ke depan. Aku senang kamu telah menerima perlunya apa yang telah dilakukan. Setidaknya peranmu dimainkan, untuk saat ini. Kami menyingkir saat dua penjaga lapis baja berbaris lewat. Mereka berhenti untuk membungkuk dalam-dalam sebelum melanjutkan patroli mereka. Apakah itu sebabnya kamu begitu cepat menjadi sukarelawan untuk memimpin serangan? Untuk mengakhiri peran lamamu sebagai pemandu bagi yang lebih rendah. Winsome meluruskan seragamnya. Aku akan melakukan apa yang diperintahkan Lord Indrat, sekarang dan selamanya. Tapi sebenarnya, kamu bisa melakukannya dengan mudah, teman lama. Yang lebih rendah menjadi lebih membosankan dari hari ke hari. Setidaknya bocah itu, Arthur, menarik. Sisanya hanya kunang-kunang. Aku tidak yakin apakah naga itu berbicara karena ketidaktahuan, atau apakah dia sedang menguji aku dengan sarannya bahwa tugas aku entah bagaimana, mudah. Mungkin saja dia mencoba mendorong aku untuk marah sehingga aku dapat mengungkapkan beberapa reservasi tersembunyi. Aku membiarkan kata-katanya berlalu tanpa jawaban. Apakah situasi di Dicaten bisa diselamatkan? Aku bertanya. Mereka belum menerima versi kita dari peristiwa secepat para Asura, jawabnya, nadanya menuduh. Orang yang lebih rendah pada dasarnya curiga, dan mereka mendambakan harapan di atas segalanya, bahkan jika itu berarti meninggalkan logika. Aku mengangguk dengan sungguh-sungguh saat kami berbelok di tikungan. Di sebelah kanan kami, ruang pelatihan terbuka ke lorong, hanya dipisahkan oleh serangkaian kolom yang diukir dalam bentuk naga serpentin. 4 siswa mempraktekkan serangkaian gerakan dan serangan yang terkoordinasi, masing-masing hampir bersamaan dengan yang lain. Aku berhenti untuk melihat sejenak. Aku telah menyaksikan 1000, bahkan mungkin 10.000, pertunjukan seperti itu dalam hidup aku, tetapi sekarang aku tidak bisa tidak melihatnya lebih dari kesempurnaan lambat dari bentuk, kecepatan, dan penyampaian yang kami ajarkan kepada masa muda kami. Dengan setiap serangan dan blok yang dipraktikkan, mereka mempelajari pukulan yang dimaksudkan untuk melucuti senjata atau membunuh lawan. Jika para Asura melanjutkan jalan mereka saat ini, para pejuang muda ini akan memiliki alasan untuk segera menggunakannya. Tachi terlihat kuat, kata Winsome, matanya tertuju pada panteon muda yang tinggi. Kepala anak laki-laki itu dicukur rapi, seperti tradisi di antara kelas pejuang panteon. Matanya yang dulu berwarna coklat kacang, yang hanya ada 2, jarang di antara jajaran dewa, telah menjadi hitam seperti kumbang. Tachi,
satu-satunya panteon di antara mereka, baru memasuki masa remajanya, tetapi waktu yang dihabiskan untuk berlatih di alam eter, hak istimewa, terutama bagi mereka yang bukan dari klan Indrat, telah membuatnya lebih intens dan dewasa daripada yang diperkirakan usianya. Jelas melihatnya berlatih bahwa dia tidak mengejar latihan fisik atau mental. Tidak, bagi Tachi, ini tentang menguasai seni kematian. Aku hampir bisa melihat bayangan yang ada di benaknya, musuh yang hancur di bawah setiap pukulan dan tendangan, pasukan jatuh di depannya. Aku mengerti apa yang dia rasakan, karena aku sangat mirip sekali, dulu sekali. Prajurit muda menyelesaikan bentuk mereka dan berhenti untuk memberi winsom dan aku membungkuk dalam-dalam. Sementara yang lain mulai bersiap untuk melanjutkan latihan mereka, Tachi berlari ke arah kami dan membungkuk lagi. Tuan Winsom, Tuan Aldir, terima kasih aku lagi karena mengizinkan aku berlatih di dalam kastil Indrat, katanya dengan nada serius dan tajam. Cordry telah melihat janji besar dalam dirimu, jawab Winsom. Pastikan kamu memenuhinya, Tachi. Panteon muda yang galak itu membungkuk lagi dan berlari kembali ke rekan latihannya. Jika dia melanjutkan seperti yang dia lakukan beberapa tahun terakhir ini, dia bisa menjadi pengguna berikutnya dari teknik pemakan dunia, komentar Winsom. Aku berusia lebih dari 200 tahun sebelum aku terpilih, kata aku. Jika dia terpilih, itu belum akan bertahun-tahun. Namun di dalam, aku tidak bisa tidak bertanya-tanya, ketika para tetua mau tidak mau meminta aku untuk meneruskan teknik ini kepada prajurit lain, apakah aku akan melakukannya? Bisakah aku memberikan beban ini kepada anggota lain dari klan aku, mengetahui bahwa suatu hari mereka mungkin terpaksa menggunakannya? Meninggalkan Tachi dan yang lainnya, kami melanjutkan perjalanan lambat kami di interior kastil. Kami berjalan dalam keheningan yang nyaman selama 1 menit sebelum Winsom berbicara lagi. Menurutmu mengapa dia memilih untuk menggunakannya kali ini? Bahkan dengan, Winsom melihat sekeliling aula, memastikan kami sendirian, Jin, Lord Indra tidak pernah mempertimbangkan penggunaannya. Telingamu lebih dekat ke mulut tuan kita daripada telingaku, kataku. Tapi aku tidak melihat alasan kami membutuhkannya. Jin itu pasifis. Mereka tidak memiliki pasukan dan sedikit sihir tempur. Itu adalah pemusnahan, bukan perang. Itu adalah perang, balasnya, menatapku dari sudut matanya. Kami hanya menyerang terlebih dahulu. Ada beberapa, bahkan di antara para Asura, yang benar-benar memahami apa yang telah terjadi pada Jin. Kebanyakan Asura tidak pernah melihat melampaui Epeotus, dan tidak peduli pada yang lebih rendah. Mereka yang melakukannya diberitahu kebohongan yang sangat meyakinkan. Mereka yang melihat melalui kebohongan dan peduli ditangani. Tuan kita melakukan apa yang dia pikir perlu dilakukan, baik dulu maupun sekarang, aku membela diri. Winsom tertawa kecil. Dan kamu bilang kamu tidak punya pikiran untuk politik. Kamu berhati-hati dengan kata-kata kamu seperti punggawa manapun. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Tidak perlu berhati-hati ketika kata-kata dibagikan di antara teman-teman lama, bukan? Aku bertanya, berhenti untuk merenungkan permadani yang tergantung dari lantai ke langit-langit. Ambil gambar ini, misalnya. Permadani itu menggambarkan kesukses Indrat muda di Dewan dengan sahabatnya, Mordain, seorang anggota ras Phoenix. Sebuah plakat emas di bawahnya diukir dengan judul, Biarkan Beristirahat. Bahkan setelah pembentukan 8 besar, Naga dan ras Phoenix membawa permusuhan kuno mereka secara terbuka, tetapi Kesses dan Mordain berbicara benar satu sama lain, masing-masing membuka mata satu sama lain untuk kekejaman perang tak berujung mereka. Winsom telah berhenti di sampingku dan menggerakkan jari-jarinya di sepanjang dagu sambil berpikir. Dan dalam perbandingan ini, aku yang mana? Aku mengerutkan kening pada permadani. Aku tidak bermaksud menyiratkan. Karena, tentu saja, kata Winsom dengan santai, Mordain kemudian berselisih dengan tuan kita dalam masalah Jin, bukan? Sebagai pangeran dari klan Asklepios, dia mengancam akan mengungkapkan tindakan Lord Indrat sebelum menghilang dari Epeotus. Dari sedikit orang yang tahu tentang pemusnahan Jin, lebih sedikit lagi yang tahu bahwa Mordain dan Kesses telah jatuh. Argumen mereka dirahasiakan sehingga tidak ada Asura yang curiga bahwa Lord Indrat berperan dalam hilangnya Mordain. Desas-desus kemudian beredar bahwa pangeran yang hilang, begitu orang-orang mulai memanggilnya, meninggalkan Epeotus untuk bergabung dengan Agrona. Itu adalah perumpamaan yang hampir sempurna, jika aku ingin mengomunikasikan hal seperti itu kepada Winsom. Tapi aku tidak. Kebetulan saja yang membawa kami ke permadani ini, teman lama, dan pikiranku tidak tertuju pada cerita yang lebih luas di antara keduanya. Aku meletakkan tangan di bahu Winsom. Aku bukan Mordain, dan kamu bukan Indrat. Tentu saja tidak, jawab Winsom, berbalik untuk mulai berjalan lagi. Kamu bertanya kepada aku tentang situasi di Dicaten, tetapi jawaban aku kurang ajar. Yang benar adalah bahwa mereka tidak memiliki pemimpin atau penyihir hebat di antara mereka lagi. Kecuali aku salah, itu akan berperang dengan klan Fritra dan Mood mereka. Petik 2. Kami berbelok ke koridor pendek dan melangkah ke teras terbuka yang menghadap ke jembatan warna-warni. Angin sepoi-sepoi menerpa dinding kastil. Itu juga ketakutanku. Ini memalukan, lanjut Winsom. Begitu banyak pekerjaan, sia-sia. Tapi kemudian, aku selalu berpikir memberi mereka artefak itu adalah ide yang buruk. Dan lagi,
Kamu membebaskan mereka dan mengajari yang lebih rendah untuk menggunakan kekuatan mereka, pikir aku, tetapi menyimpan ini untuk diri aku sendiri. Para Dicatia menjadi malas, lanjutnya, acuh tak acuh. Dengan mage inti putih yang terikat jiwa untuk melindungi mereka, keluarga kerajaan tidak pernah perlu membela diri, dan kekuatan magis mereka goyah. Adapun para penyihir yang mendapat manfaat dari artefak, Winsome mendengus kesal. Mereka tidak pernah belajar untuk menjadi kuat. Mereka menjadi kuat, itu tidak sama. Seorang perenang langit membubung dari awan, sisiknya yang berwarna-warni berkilauan di bawah sinar matahari. Tubuhnya yang panjang seperti ikan ditopang oleh sayap segitiga yang terlipat dan terbuka untuk menangkap aliran udara ke atas. Aku melihat saat binatang mana meluncur di atas awan sejenak sebelum menyelipkan sayap ke sisinya dan terjun tanpa terlihat kembali ke kedalaman. Mata Winsome tertuju padaku, tidak peduli pada satwa liar. Maukah kamu mengunjungi Lord Indrat bersamaku? Tanyaku, akhirnya mengambil keputusan tentang bocah Liwin. Aku tidak yakin apakah itu menakutkan atau menghibur bahwa Winsome tidak menunjukkan kejutan pada pertanyaan aku, hanya menjawab, tentu saja, Aldir. Kami tidak membuat ruang singgasana. Sebaliknya, kami menuju lebih dalam ke kastil. Aula berukir dan penuh cerita memberi jalan ke terowongan alami saat kami turun. Lumut bercahaya memenuhi tebing dan menggantung di tambalan dari atap, dan di beberapa tempat. Mata air alami mengirimkan aliran air jernih yang mengalir di sisi terowongan. Tidak ada ukiran di sini, tidak ada permadani atau lukisan. Terowongan ini, urat nadi gunung, tidak tersentuh selama belasan generasi Asura. Mana bumi berat di udara, dan hanya bertambah berat saat kami melanjutkan ke bawah. Itu menempel pada kami saat kami bergerak, seperti lumpur yang menempel di sepatu bot kami. Asura yang lebih lemah akan menemukan bagian-bagian ini tidak nyaman untuk dinavigasi saat mana membebani mereka, dan yang lebih rendah akan dengan cepat hancur di bawah kekuatannya. Kami melewati beberapa penjaga dalam bentuk golem bumi yang disulap, tetapi mereka tidak mengganggu kami. Di atas, di ruang penjaga yang lebih nyaman, naga yang mengendalikan mereka mengenali kami dan membiarkan kami lewat. Terowongan itu berakhir di dinding yang runtuh. Pecahan batu yang dianyam dengan akar tebal menghalangi jalan. Atau tampaknya, setidaknya. Aku melangkah melalui ilusi terlebih dahulu. Dan aku melangkah keluar ke sebuah gua kecil. Karpet tebal dari lumut menutupi lantai, sementara permata bersinar seperti bintang di langit-langit, memantulkan cahaya dari kolam bercahaya yang memenuhi sebagian besar gua. Dewa Indrat duduk tak bergerak di tengah kolam, tangannya bertumpu pada lututnya, matanya terpejam. Dia tidak berubah selama hidupku. Rambutnya yang berwarna krem menempel basah di kepalanya, sementara wujudnya yang tidak menakutkan meneteskan kondensasi dari kolam. Winsome dan aku berdiri di samping dan menunggu. Dewa Indrat senang mengungkapkan ketidaksenangannya dengan cara yang halus. Misalnya, dia terkenal karena meninggalkan penasihatnya dari pertemuan ketika dia tidak senang dengan mereka, atau meminta utusan dari klan lain untuk menunggu berhari-hari, atau bahkan berminggu-minggu, jika dia tidak setuju dengan tuan klan. Setelah beberapa jam, Dewa Indrat akhirnya bergerak. Cahaya biru terpantul dari mata ungunya, memberi mereka warna nila yang tidak alami. Perubahan sederhana pada wajahnya mengubah wajahnya, dan aku harus menahan keinginan untuk mundur. Berdiri, penguasa naga melangkah keluar dari kolam dan melambaikan tangannya, memanggil jubah putih. Angin, Aldir, terima kasih telah menunggu. Kami masing-masing membungkuk, tetap membungkuk sampai Lord Indrat berbicara lagi. Kau sedang memikirkan sesuatu, Aldir, katanya dengan mudah, bergeser sehingga tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Dia tersenyum lembut, tapi matanya keras dan tajam seperti obsidian. Kau datang untuk memberitahuku apa itu? Sudah, tuanku, jawabku, membuka kedua mata bawahku untuk bertemu dengannya, yang merupakan tanda hormat yang diharapkan. Aku punya berita yang bisa mempengaruhi arah kita dalam perang. Aku bisa merasakan tatapan Winsome membakar ke sisi kepalaku, tapi aku tetap menatap tuan kita. Dia merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya lagi. Gua menghilang dari sekitar kita. Sebaliknya, kami berdiri di sebuah matahari yang ditunjuk secara resmi, salah satu kamar pribadi Lord Indrat. Duduk, perintahnya singkat. Tenggelam ke dalam bantal tebal kursi berlengan ungu kerajaan, aku meletakkan tanganku dengan canggung di sandaran kursi. Lord Indrat mengambil kursi di seberangku, sementara Winsome ditempatkan di samping, lebih sebagai saksi daripada peserta dalam percakapan. Agar tidak menatap, aku membiarkan pandangan aku menetap tepat di atas bahu Lord Indrat, dengan fokus pada dinding memanjat tanaman merambat emas dan perak di belakangnya. Bunga ungu mekar tidak konsisten di atas tanaman merambat. Sangat jarang, buah kecil berwarna biru safir tumbuh juga. Lord Indrat mengangguk, menunjukkan bahwa aku harus mulai. Seorang utusan musuh datang kepadaku, berusaha mengambil keuntungan dari kelemahan yang dirasakan dan membuat aku melawan tuanku, kataku dengan jelas. Untuk tujuan ini, dia membawakan aku informasi ini, meskipun fakta yang dia pikir itu mungkin mempengaruhi kesetiaan aku mengatakan lebih banyak tentang dia daripada aku percaya. Kedua naga itu menungguku untuk melanjutkan. Menurut Alakrian Skite, Sris Fritra, Arthur Liwin masih hidup, aku mengumumkan secara resmi. Dia saat ini di Alakria, dan dia telah mengembangkan beberapa kekuatan baru. Aku percaya dia menyaksikan aku menggunakan teknik World Eater melawan tanah air elf.
Petik 2. Tidak ada kedutan di kelopak matanya atau punggungnya yang lurus, tidak ada halangan dalam napasnya untuk memberitahuku bahwa tuanku terkejut. Tapi ada riak samar di auranya, dan itu sudah cukup, dia tidak tahu. Kalau begitu Lady Sylvie mungkin belum. Lord Indrat mengangkat tangan untuk membungkam Winsome. Kita harus memastikan baik kekuatan manusia maupun sikapnya. Dia mungkin masih menjadi alat yang berguna melawan Agrona dan ini, legasi. Dan jika dia tidak lagi mau bekerja bersama Asura, tuanku. Aku bertanya. Tatapan tuanku benar, nadanya tenang. Kalau begitu dia akan mati.